Niatnya camping di air terjun, tapi malah nyasar ke alam goib. Sumpah, ini ngeri banget. Ya, Assalamualaikum YouTube. Selamat datang di channel Masimba Gaskara. Kali ini ada sebuah cerita dari seorang cewek bernama Tika. Jadi guys, Tika ini niatnya liburan camping di sebuah curug, tapi niatnya gagal karena Tika dan teman-temannya ini nyasar ke alam goib. Dan selama di alam goib, dia mendapatkan teror yang mengerikan. Kok bisa? Udah deh, gak usah banyak omong. Mari kita dengarkan bersama. Open story now. Tik, kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Tika mengangkat wajahnya yang sedari tadi menatap kosong ke cangkir kopi. Di hadapannya, Maya dan Sari tengah tertawa mendengar lelucon Tommy dan Udin. Dika, seperti biasa, sibuk memainkan sendok di antara jari-jarinya. Enggak apa-apa, Mai. Tika berusaha tersenyum, tapi senyumnya tipis, dipaksakan. Hari itu, siang di kampus terasa biasa saja. Suara obrolan mahasiswa, tawa, dan musik dari kantin membuat suasana hangat. Tapi di kepala Tika, bayangan itu terus berputar. Hutan berkabut, tanah becek, dan deretan makam tua. Mimpi itu datang 2 malam berturut-turut. Awalnya Tika pikir hanya bunga tidur. Tapi ketika malam berikutnya mimpi yang sama muncul lagi, lengkap dengan suara lirih. Hu, hu, hu. Bulu kuduknya berdiri setiap kali mengingatnya. Udah, ngomongin himpunan mulu, pusing gue, kata Dika tiba-tiba, memecah tawa. Gimana kalau liburan? Kita ngecamp yuk. Wah, ide bagus tuh, saut Udin cepat. Setuju, aku butuh udara seger, tambah Sari. Kayaknya seru, ujar Amaya antusias. Hanya Tika yang diam. Dika meliriknya. Lah, kamu kok diam, Tik? Gak ikut? Tika menatap Dika ragu. Aku nggak tahu, Dik. Mungkin nggak dulu deh. Lah, kenapa, Tommy? Berseru. Biasanya kamu yang paling semangat kalau diajak naik gunung. Tika menarik napas pelan. Akhir-akhir ini aku mimpi aneh, 2 malam berturut-turut, tentang hutan. Walah, mimpi doang kali. Tandanya kamu kamen alam. Enggak, Din, serius. Mimpi itu aneh banget. Aku jalan di hutan, terus nemu pemakaman tua, banyak kabut, dan aku tersesat. Maya menatapnya khawatir. Mungkin cuma kebawa pikiran capek, Tik. Udah, gak usah dipikirin. Dika menepuk bahunya pelan. Udah, gak usah takut. Kita rame-rame ini. Lagian tempatnya aman kok. Kemarin aku habis ngecamp di air terjun. Tempatnya bagus, sepi, tapi nggak serem. Air terjun, di mana? Di atas desa Wonosari, sekitar 2 jam dari sini. Tika masih ragu, tapi melihat teman-temannya begitu bersemangat, hatinya mulai goyah. Ia rindu juga dengan aroma tanah lembab dan suara malam di alam bebas. Ya udah deh, katanya akhirnya, aku ikut. Sorak-sorai kecil pecah dari mereka berlima. Ye, si ketua pencinta alam akhirnya ikut juga. Tommy bersorak sambil menepuk tangan Tika. Hari Jumat pagi, udara masih dingin saat 6 motor melaju membelah jalan pedesaan. Kabut tipis menempel di helm mereka, dan suara mesin motor menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di antara pepohonan. Wah, pemandangannya keren banget, seru Maya dari motor yang dibonceng Udin. Tika tersenyum kecil di balik helm. Tapi entah kenapa dadanya terasa berat. Sejak berangkat tadi, firasat buruk tak mau pergi. Ada rasa aneh, seperti sedang menuju sesuatu. Sekitar jam 11 siang, mereka tiba di desa terakhir sebelum hutan. Dika memarkir motor di rumah seorang pria parubaya yang kemudian mereka kenal sebagai Pak RT. Parkir aja di sini, Nak, aman, ujar Pak RT dengan ramah. Cowok-cowok bisa ke masjid buat Jumatan dulu, cewek-ceweknya istirahat aja di rumah. Tika, Sari, dan Maya duduk di teras rumah Pak RT. Udara desa yang sejuk tak mampu menenangkan hati Tika. Ia terus menatap ke arah hutan yang samar terlihat di kejauhan. Tik, kamu kenapa? Dari tadi diam aja, tanya Maya lembut. Tika tersentak kecil. Enggak apa-apa kok. Ia memaksa tersenyum. Tapi baru beberapa menit kemudian, suasana berubah. Sari yang tadi rebahan di kursi bambu mendadak berteriak keras. Ah! Tika dan Maya panik, langsung menggoncangkan tubuh Sari. Sari, bangun Sar! Saru Maya. Sari membuka mata lebar-lebar.
Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, air mata menetes di pipinya. Ayo pulang, aku takut, katanya lirih sambil menggenggam tangan Maya erat-erat. Tika terpaku, nafasnya tercekat. Kamu mimpi apa, Sar? Sari menggelang cepat, masih menangis. Aku nggak mau bilang, aku takut. Saat itu seorang wanita tua keluar dari dalam rumah membawa gelas berisi air putih. "Duk, minum dulu, tenangkan diri," katanya lembut. Wanita itu adalah Bu RT, istri Pak RT. Setelah memberi minum, Bu RT duduk di depan mereka. "Duk, saran ibu, lebih baik kalian urunkan saja niatnya ke air terjun," ucapnya pelan tapi tegas. Maya menatapnya heran. "Memangnya kenapa, Bu?" Bu RT menatap ke arah hutan. "Tempat itu bukan tempat biasa. Sudah banyak orang nyasar di sana." Ia berhenti sejenak lalu menatap Tika. "Kalau dari tadi perasaanmu gak enak, dengerin kata hati, Duh." Tika tercekat. Ia belum sempat menjawab ketika para cowok datang dari masjid bersama Pak RT. Pak RT yang mendengar cerita mereka hanya mengangguk perlahan. "Kalau tetap mau berangkat, sowan dulu ke Mbah Dul. Beliau sesepuh desa ini. Rumahnya di ujung sana, dekat hutan." Rumah Mbah Dul berdiri di antara pohon bambu yang bergerisik tertiup angin. Di beranda, seorang kakek tua bersarung merokok tembakau dengan pandangan dalam. "Kulo nuwun," Dika memberi salam sopan. Mbah Dul menatap mereka satu persatu lalu berkata dengan suara serak, "Saranku, lebih baik kalian kemah di sini saja. Jangan ke air terjun itu, bahaya." Dika menggaruk kepala. "Tenang aja, Mbah, kita cuma mau semalam kok." "Dik," potong Tika pelan. "Gimana kalau kita nurut aja? Aku nggak enak hati." Tapi Udin dan Tommy langsung protes. "Masa jauh-jauh ke sini cuma duduk di desa? Rugi banget." Setelah beberapa saat perdebatan, akhirnya Mbah Dul menarik napas panjang. "Kalau sudah niat, ya silakan. Tapi ingat, jaga sikap di hutan. Jangan sembarangan ngomong. Jangan ambil apapun. Dan kalau nanti dengar suara aneh, pura-puralah tidak mendengar." Mereka semua mengangguk, meski tak sepenuhnya paham maksud ucapan itu. Saat mereka pamit, Mbah Dul menatap mereka dengan mata berkaca. "Semoga kalian masih bisa lihat matahari besok," katanya lirih. Tika menoleh sebentar sebelum melangkah. Tatapan Mbah Dul terasa seperti bayangan yang menempel di punggungnya, berat dan menakutkan. Sore itu, 6 orang mahasiswa mulai berjalan menyusuri jalan setapak di antara kebun warga. Dika menjadi paling depan, diikuti Sari, Tika, Maya, Udin, dan Tommy di belakang. Suara langkah mereka berpadu dengan desir angin. Langit mendung, tapi mereka tetap semangat. "Lihat deh, alamnya masih asli banget," ujar Maya, sambil memotret pepohonan dengan kamera saku. Tommy tertawa, "Jangan sampai kameramu yang hilang, bukan fotonya." Tika hanya tersenyum kecil. Ia menatap pepohonan tinggi di sekitarnya, lalu bergumam dalam hati. Kalau saja mimpi itu cuma bunga tidur. Semoga malam ini benar-benar cuma camping biasa. Namun jauh di ujung jalan setapak itu, kabut mulai turun pelan menyelimuti dedaunan. Dan dari balik pepohonan, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan langkah mereka satu persatu. Bentar, istirahat dulu, gue haus banget," kata Tommy sambil menurunkan ranselnya ke tanah. Nafasnya memberu, keringat membasahi pelipisnya. Jam di tangan Dika menunjuk pukul 2 siang. Mereka sudah berjalan hampir 1,5 jam sejak meninggalkan rumah Mbah Dul. Jalan setapak mulai menanjak, melewati kebun kopi milik warga, lalu perlahan masuk ke wilayah yang lebih rimbun. Tika duduk di atas batu besar, meneguk air dari botol. Udara semakin lembab dan langit tampak kelabu. "Kayaknya bentar lagi hujan," gumamnya pelan. Maya menghela napas. "Untung kita udah dekat kan, Dik?" Dika menatap peta kecil di tangannya, sobekan dari peta pendakian lama. "Iya, harusnya sih jam 4 sudah nyampe air terjun," jawabnya walau noda suaranya kedengar kurang yakin. Sari menatap ke arah hutan yang semakin gelap. "Kok jalannya makin sepi ya? Dari tadi nggak ada suara apapun." "Namanya juga hutan," jawab Udin sambil tertawa mencoba mencairkan suasana. "Burungnya mungkin lagi istirahat." Namun Tika yang diam. Ia tahu ada yang aneh, terlalu sunyi. Di hutan normal, pasti ada suara jangkrik, burung atau desir angin yang hidup.
Tapi di sini hanya ada bunyi langkah mereka sendiri dan dengusan nafas. Tak lama kemudian, kabut mulai turun. Awalnya tipis, tapi makin lama makin pekat. Dika menyalakan headlamp. "Kok cepet banget kabutnya?" katanya pelan. "Dik, yakin nggak nyasar nih?" tanya Sari dengan nada mulai cemas. Dika tersenyum paksa. "Tenang, gua udah 2 kali kesini, hafal banget jalannya." Dika menarik resleting jaketnya rapat-rapat. Dingin merayap ke kulit. Kabut begitu tebal sampai jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Mereka mempercepat langkah, takut keburu gelap. Tapi kabut seolah menelan mereka semakin dalam ke perut hutan. Gerimis mulai turun. Lalu, seperti disepakati oleh alam, suara petir memecah keheningan. "Wah, gawat! Hujan deras!" teriak Udin. "Cepat, cari tempat berteduh!" Dika berteriak balik. Setelah beberapa menit berjalan dalam hujan, mereka menemukan sebuah gubuk reyot tanpa dinding berdiri miring di bawah pohon besar. Lantainya tanah, atapnya dari daun kelapa kering. Meski kecil, mereka memutuskan berteduh di sana. "Gubuk siapa ini ya?" tanya Maya memeluk tubuhnya yang menggigil. "Entahlah, tapi yang jelas aku nggak nyaman di sini." Petir menyambar lagi, suara dentumannya membuat Sari menjerit kecil. Dika dan Maya duduk berpelukan. Udin dan Tommy meringkuk di sudut, sementara Dika tampak menatap keluar dengan wajah tegang. "Hujannya nggak berhenti-berhenti," gumam Dika. Dika melirik jam tangannya, mati, padahal baru semalam diganti baterai. Ia mengkerenyut, jantungnya berdetak cepat. Dik, jamku mati." Dika menoleh. "Serius, jam gue juga?" Mereka saling berpandangan. Hujan masih mengguyur deras, kabut makin tebal. Entah kenapa, udara di dalam gubuk itu terasa pengap dan berat. Beberapa jam berlalu, langit menggelap, tapi tak jelas apakah hari sudah malam atau hanya tertutup awan. Saat hujan mulai reda, Dika memutuskan melanjutkan perjalanan. "Kalau kita nggak jalan sekarang, bisa-bisa kemalaman di sini," katanya. Dengan langkah hati-hati, mereka kembali menapaki jalan yang licin. Hujan membuat tanah becek dan berkali-kali Sari terpeleset. "Dik, aku capek," katanya pelan. "Dikit lagi, sabar," jawab Dika tanpa menoleh. Namun, suasana semakin aneh. Tak ada tanda-tanda air terjun. Tak ada suara air sama sekali. "Dik," panggil Maya pelan. "Kok jalannya kayaknya makin naik bukan turun?" Dika menoleh ke kanan kiri, bingung. "Gue juga heran, harusnya dari tadi kita udah dengar suara air." Dika berhenti, memandangi sekitar. Semua pohon terlihat sama. Akar menjalar seperti urat besar di tanah. Kabut putih menutupi pandangan. "Tempat ini kayak berubah," bisiknya. Mereka terus berjalan dalam diam. Sampai tiba-tiba Dika yang berjalan paling depan berhenti mendadak. Bruk. Sari menabraknya dari belakang. "Kenapa, Dik?" tanya Udin. Dika tak menjawab, ia hanya menunjuk ke depan. Di hadapan mereka berdiri deretan batu nisan tua. Sebagian miring, sebagian tertutup lumut. Beberapa bakal retak dan di tengah-tengahnya tumbuh pohon besar dengan akar melingkar seperti tali. Dika menjerit kecil. Ini tempat di mimpiku," katanya dengan suara gemetar. Maya langsung memeluknya. Sari menatap sekeliling, wajahnya pucat. "Dik, kamu yakin ini jalannya?" Dika menggeleng. "Gua nggak ingat ada makam di sini. Sumpah. Berarti kita nyasar." Suara Udin meninggi. Udah, jangan panik dulu," potong Tommy. "Mending kita balik aja sebelum gelap total." Mereka berbalik arah. Namun setelah berjalan cukup jauh, tak ada tanda-tanda gubuk tempat mereka berteduh tali. Semua tampak sama. Pohon, kabut, akar. "Dika, ini benar arah yang sama kan?" tanya Tika. "Iya, harusnya iya. Tapi kok nggak nyampe-nyampe?" Sari mulai nangis pelan. "Aku pengen pulang." "Udah, istirahat dulu di bawah pohon itu deh," kata Udin menunjuk pohon besar di dekat mereka. Mereka duduk, sebagian bersandar di batang pohon yang basah. Tika menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menenangkan diri. Tapi suasana makin mencekam. Tak ada suara apapun selain napas mereka. Tiba-tiba, Maya menjerit. "Ah!" Tika refleks ikut menjerit. "Kenapa, Mai?" Maya menunjuk ke atas pohon dengan tangan gemetar. Itu pohonnya goyang, padahal nggak ada angin." Mereka semua mendongak. Pohon besar itu memang bergoyang pelan, seperti ada yang mengguncangnya dari bawahnya.
Daun-daun bergeremisik, dan dari sela kabut terdengar suara langkah berat. Duk, duk, duk. Lari! Teriak Dika. Mereka bangkit serentak, berlari menembus kabut tanpa arah. Dika menggenggam tangan Sari erat-erat. Napasnya memburu, jantungnya seperti mau meledak. Dika, ini kemana? Gak tahu, pokoknya lari aja. Jawab Dika dari depan. Setelah beberapa menit berlari, mereka berhenti, terengah-engah. Tapi begitu melihat ke depan, Sari menjerit histeris. Dik, kita balik lagi ke makam. Benar saja, di depan mereka kembali berdiri makam tua yang sama. Batu nisana kini terlihat lebih basah, dan di beberapa bagiannya meneteskan air seperti darah. Gila, ini nggak mungkin. Udin berteriak marah. Kita muter di tempat. Dika jatuh berlutut, tangannya gemetar. Aku udah pernah melihat semua ini di mimpi. Ini tempatnya, persis. Maya menatapnya ketakutan. Dik, jangan bilang mimpi kamu jadi kenyataan. Dika tak sempat menjawab. Dari arah makam terdengar suara aneh, lirih, panjang, bergema di antar kabut. Hu. Semuanya terdiam. Dingin di udara berubah menjadi gigil di tulang. Sari menutup telinganya sambil menangis. Aku pengen pulang. Dika menatap ke arah suara itu, matanya melebar. Apa itu? Dika menggigit bibirnya. Suara itu sama seperti yang aku dengar di mimpi. Suara itu semakin keras, semakin dekat. Kabut di depan makam bergolak seperti asap yang berputar. Dari baliknya, samar-samar terlihat bayangan hitam berjalan perlahan. Suara itu makin jelas. Lirih di awal, lalu berubah menjadi seperti paduan suara pelan yang bergema di antara pepohonan basah. Mereka semua terpaku. Tak ada satu pun yang berani bergerak. Dik, itu orang ya? Bisik Maya dengan suara hampir tak terdengar. Dika menelan ludah. Entahlah, tapi kayaknya. Belum sempat kalimatnya selesai, bayangan hitam muncul dari balik kabut. 1, 2, 3, lalu puluhan. Mereka berjalan pelan, berjajar, semuanya berpakaian serba hitam. Wajah mereka tak terlihat, hanya kain hitam yang menutupi kepala hingga kaki. Di belakang rombongan itu, beberapa orang memangkul keranda hitam. Langkah mereka serempak. Setiap kali mereka melangkah, suara itu keluar. Sari menjerat tertahan dan menutup mulutnya dengan tangan. Dika memeluk Maya. Tubuhnya gemetar. Itu bukan manusia, katanya lirih. Tenang, jangan gerak dulu, bisik Dika panik. Mereka semua merapat ke semak, berjongkok di balik akar pohon besar. Dari celah kabut, rombongan hitam itu semakin dekat. Jaraknya kini hanya sekitar 20 meter. Udin menatap Dika dengan wajar tegang. Cita, mesti ngapain, Dik? Diam, jangan bikin suara. Namun, ketegangan itu makin jadi ketika salah satu dari sosok hitam itu berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah tempat mereka bersembunyi. Kain hitam di wajahnya bergerak, seolah di baliknya ada sesuatu yang tersenyum. Maya menahan tangis. Dika merasakan hawa dingin merambat di tengkuknya. Hutan yang tadinya sunyi, kini terasa seperti kuburan. Suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih dalam, seperti berasal dari bawah tanah. Dika menunduk, menutup telinganya, membaca ayat kursi pelan-pelan. Namun tiba-tiba, sesuatu menyentuh pundaknya. Ia menoleh. Sari menangis terisak, menatap ke depan dengan wajah pucat pasi. Dik, mereka ngelihat kita, bisik Sari gemetar. Dika menatap ke depan. Benar saja, beberapa sosok dari rombongan itu kini bergerak ke arah mereka. Bukan berjalan, tapi melayang. Perlahan, kaki mereka tidak menyentuh tanah. Lari! Teriak Dika.
Mereka semua bangkit bersamaan. Teriakan Sari menggema bersamaan dengan langkah kaki yang panik. Mereka berlari menembus kabut, menerobos ranting-ranting tanpa arah. Nafas mereka memburu, jantung seperti mau pecah. "Cepat, cepat!" Dika berteriak. Tika menggenggam tangan Maya. "Jangan lepas, jangan lepas. Tik, aku takut!" Tangis Maya. Kabut di depan makin tebal, seperti dinding putih yang menelan mereka. Tapi di tengah kepanikan itu, Tika sempat menoleh ke belakang. Rombongan hitam itu masih mengikuti mereka, bergerak cepat tanpa suara, hanya isakan yang makin keras. Tika menjerit, "Mereka ngikutin kita! Terus lari! Jangan lihat belakang!" teriak Dika. Mereka berlari hingga nafas terasa terbakar. Sampai akhirnya langkah mereka terhenti. Di depan mereka berdiri sebuah batu besar berlumut. "Buntu, Dek!" seru Udin. "Muter, muter!" Dika menoleh ke kiri, tapi langkahnya terhenti saat melihat ekspresi Tommy. Tommy berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Ia menunjuk ke atas batu itu, bibirnya bergetar. "Dik, di atas." Semua menatap ke arah yang ditunjuk Tommy. Di atas batu besar itu, seekor ular hitam raksasa melingkar. Kepalanya besar dengan mata merah menyala. Lidahnya menjulur panjang, menjilat udara basah. Maya berteriak histeris. Sari jatuh terduduk. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi, lalu mengeluarkan desis panjang yang menggema di seluruh hutan. "Lari!" Mereka berlari lagi, menuruni jalur becek yang entah kemana arahnya. Langit di atas semakin gelap, kabut semakin tebal, nafas tersengal-sengal, kaki terpeleset, tapi mereka tak berani berhenti. Tika hampir jatuh, tapi Maya menarik tangannya. "Ayo Tik, jangan berhenti. Aku capek, Mai. Aku nggak kuat." "Jangan ngomong gitu." Mereka terus berlari sampai tiba di jalan setapak yang terasa asing. Tak ada tanda-tanda jalan yang mereka lalui sebelumnya. Semua tampak seperti hutan baru, pohon-pohon tinggi, akar-akar menggantung seperti tali, dan bau tanah yang menyengat. "Dik, kita di mana ini?" tanya Udin terengah. "Gua nggak tahu lagi," jawab Dika lemas. Mereka semua berdiri, saling berpandangan. Wajah mereka basah, entah karena hujan, keringat, atau air mata. Tika menatap sekeliling, lalu berkata lirih, "Kayaknya kita bukan di tempat manusia lagi." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Bukan satu, tapi banyak. Langkah berat seperti kaki orang besar yang mendekat pelan. Dika menyalakan headlamp, tapi sinarnya hanya menembus kabut beberapa meter. Di kejauhan, samar-samar terlihat dua cahaya oranye kecil, seperti api obor yang bergoyang. "Maya, kamu lihat gak?" tanya Tika pelan. "Iya, ada cahaya." Udin memicingkan mata. "Mungkin itu jalan keluar." Tapi Tika ragu. "Atau justru mereka?" Cahaya itu makin dekat, diikuti suara langkah kaki di tanah basah. Crok, crok, crok. Mereka merapat, berpelukan erat, ketakutan. "Dik, kita gimana?" tanya Sari sambil menangis. "Diam dulu, jangan teriak apapun," jawab Dika pelan. Lalu terdengar suara laki-laki tua dari arah cahaya itu. "Le, ayo mulai." Semuanya terkejut. Tika mengenali suara itu. Itu suara Mbah Dul. Dua sosok muncul dari kabut. Mbah Dul dan Pak RT masing-masing membawa obor. Wajah mereka serius, mata mereka tajam tapi penuh cemas. Mbah Dul mengangkat tangan. "Shh, jangan banyak bicara. Pegangan tangan kalian erat-erat. Lihat ke depan, jangan tolah-toleh." Tanpa banyak tanya, mereka semua patuh. Dika menggenggam tangan Udin, Tika menggenggam tangan Sari, di belakangnya Maya dan Tommy. Mereka berjalan mengikuti Mbah Dul, langkah demi langkah.
Di sepanjang jalan, Tika memejamkan mata. Tapi dari sela-sela kabut, ia masih mendengar suara-suara aneh. Tawa kecil, isah tangis, bisikan memanggil namanya. Kadang angin membawa aroma bunga melati, lalu berubah jadi bau busuk daging busuk. Suara itu kembali terdengar, namun semakin jauh, semakin lemah. Sampai akhirnya Mbah Dul berhenti. "Sekarang, buka mata kalian," katanya perlahan. Tika membuka mata. Mereka tidak lagi berada di tengah hutan. Di depan mereka terlihat rumah Pak RT dengan beberapa warga berdiri membawa lampu Petromax. Maya langsung jatuh berlutut, menangis keras. Tika memeluknya. Kita selamat nggak?" Pak RT hanya mengangguk. "Kalian hilang 3 hari, nak. Warga sudah mencarimu kemana-mana." Tika menatap jam tangannya yang mati. Jarumnya menunjukkan waktu berhenti di malam Jumat. Ia memejamkan mata, menahan tangis. Dalam hati, ia tahu mereka memang sudah hilang. Tapi bukan hanya dari peta, melainkan dari dunia manusia. Tika membuka matanya perlahan. Tubuhnya berat, seolah seluruh tenaganya telah disedot keluar. Bau kayu basah dan asap kayu bakar memenuhi hidungnya. Ia butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa dirinya kini terbaring di ruang tamu rumah Pak RT. Maya duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. "Tik, kamu udah sadar?" Suaranya parau, matanya bengkak. Tika mencoba bicara, tapi tenggorokannya kering. "Kita di mana?" "Di rumah Pak RT. Kita udah keluar dari hutan." Maya menunduk, suaranya nyaris bergetar. Tika menatap ke arah lain. Sari masih tertidur di lantai, wajahnya pucat. Dika duduk di pojok ruangan bersama Udin dan Tommy. Tak ada yang bicara, hanya suara jangkrik di luar dan kayu api yang sesekali berderak. Tak lama, pintu berderi terbuka. Mbah Dul masuk, membawa kendi air dan mangkuk kecil berisi bubur. Ia menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang dalam. "Minum dulu, nak. Kalian butuh makan. Udah 3 hari gak ada kabar," katanya pelan. 3 hari? Tika menatap Mbah Dul, kaget. "Tapi rasanya cuma semalam, Mbah." Mbah Dul hanya menggeleng. "Waktu di sana tidak sama dengan waktu kita, Nduk. Kalian nyasar di hutan yang bukan sembarang hutan." Dika menegakkan duduknya. "Mbah, maksudnya gimana? Kita cuma ke air terjun, gak niat aneh-aneh." Mbah Dul menarik napas panjang. "Hutan itu keramat. Dulu tempat itu jadi batas antara dunia kita dan dunia mereka. Banyak yang hilang kalau nepat masuk tanpa izin. Kalian mungkin gak sengaja lewat jalan yang seharusnya gak dilewati manusia." Ruangan itu mendadak sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tika membejamkan mata, mencoba menolak pikiran yang mulai berputar. Tentang rombongan berpakaian hitam, keranda, ular besar dan kabut pekat yang menelan mereka. "Jadi, mereka itu siapa, Mbah?" tanya Sari, yang baru terbangun. Suaranya serak. Mbah Dul menatap keluar jendela. "Mereka bukan manusia, tapi juga bukan setan yang biasa kalian bayangkan. Mereka penjaga batas. Kadang kalau ada yang melanggar, mereka muncul. Kalian beruntung bisa kembali." Pak RT masuk membawa piring berisi nasi hangat. "Makanlah dulu, badan kalian lemah, baru nanti kita obrolkan." Tika dan teman-temannya makan dengan lahap. Entah kenapa, rasa lapar yang menyerang seperti sudah menumpuk berhari-hari. Setiap suapan nasi seperti mengembalikan sedikit demi sedikit kesadaran mereka akan dunia nyata. Namun, di sela suapan itu Tika sadar sesuatu. Jam tangannya, jam baru yang ia beli seminggu lalu, masih mati, berhenti di pukul 11.47 malam. Tepat waktu saat kabut mulai turun di hutan. Setelah makan, mereka dipersilakan istirahat. Tapi tidur malam itu bukan tidur yang tenang.
Tika beberapa kali terbangun karena mendengar bisikan pelan di telinganya. Kadang seperti suara Maya, kadang seperti suara yang tidak ia kenal sama sekali. Ia menutup telinganya rapat, menggigil dalam selimut, berdoa tanpa henti. Pagi harinya, kabut tipis masih menggantung di desa. Warga sudah berkumpul di halaman rumah Pak RT, membantu mempersiapkan kendaraan untuk mereka pulang. Sebelum berangkat, Bahdul menghampiri mereka. "Kalau boleh, jangan pernah kembali ke sana. Dan kalau bermimpi dipanggil, jangan jawab ya nak," katanya dengan nada berat. Maya menunduk. "Iya mbah, kami janji." Sari menatap Bahdul penuh rasa ingin tahu. "Mbah, kalau boleh tahu, kenapa tempat itu disebut hutan keramat?" Bahdul menyenyum tipis, tapi matanya kosong, karena di sana masih ada yang belum selesai dikuburkan. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Mereka berpamitan, menaiki motor masing-masing lalu melaju perlahan meninggalkan desa. Jalanan sepi, hanya suara mesin dan hembusan angin pagi. Namun di tengah perjalanan Tika sempat menoleh ke arah belakang. Dari kejauhan, di tepi jalan menuju hutan, ia melihat sosok Bahdul berdiri. Tapi kali ini, di sampingnya tampak bayangan hitam tinggi kurus. Diam, tanpa wajah, menatap lurus ke arah Tika. Ia memejamkan mata kuat-kuat, mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma ilusi. Oke guys, gimana tadi ceritanya? Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe, karena subscribe itu gratis. Gua Masim Bagaskara, pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!